Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Darwis, bisa dipanggil Darwis. Untuk pertemuan kali ini, di pertama ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Tapi sebelum itu, gimana kabarnya anak-anak? Baik? Kalau baik, alhamdulillah. Jika ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Sebelum pembelajaran kita laksanakan, kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Oke, di sini ini kan pertemuan pertama, ini masuk semuanya ya. Oke, kalau udah masuk saya takut yang ada yang nggak masuk, saya Bapak absen dulu. Ini oke, hadir. Santoso hadir. Yuni hadir. Ucup hadir. Oke, hadir semuanya ya. Oke, di pertemuan yang pertama ini yang sudah Bapak jelaskan, kita akan belajar tentang bangun ruang. Lah, di sini Bapak harap anak-anak bisa mengetahui apa itu bangun ruang dan juga jenis-jenisnya apa saja, dan juga bisa mengidentifikasikan benda-benda yang ada di sekitar kita, atau bisa mengelompokkan benda-benda di sekitar kita dengan jenis bangun ruang yang ada. Dan tentunya bisa mengidentifikasi benda tabu dengan bekerja sama ya. Jadi bukan hanya kalian belajar mengenal bangun ruang, tapi belajar tentang kekompakan dan bekerja sama. Gimana? Udah siap? Kalau udah siap, mari kita mulai pembelajaran di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ya. Bisa dilihat dari gambar ini. Lah, apa itu? Lah, ini apa? Tuh, ini adalah sebuah bangunan yang ada di Keraton Sumenep, tepatnya di Pemandian atau Taman Sari ya. Nah, jika kita lihat dengan seksama, bangunan tersebut menyerupai bangun ruang, yaitu berbentuk kubus dan kerucut. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu bangun ruang dulu ya. Dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa ini adalah bangun ruang, yaitu ada kubus dan kerucut. Nah, bangun ruang itu apa? Bangun ruang ini adalah salah satu bagian geometris. Bangun ruang ini suatu bangunan 3 dimensi ya. 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Artinya 3 dimensi ini bisa kita lihat, bisa kita raba, yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Jadi kita lihat dari gambar tersebut ada sisi yang membatasinya. Di pinggirnya itu ada sisi. Nah, bangun ruang itu sendiri ada banyak. Ada kerucut, ada tabung, kubus, balok, bola, dan semacamnya. Tetapi untuk kali ini Bapak akan menjelaskan 3 dari bangun ruang tersebut ya. Yang pertama di sini ada kubus. Kubus bisa dilihat dari contoh berikut. Nah, kubus ini seperti ini ya. Nah, kubus ini di dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Bapak punya contoh. Nah, ini ada 4 atau kardus lampu yang Bapak udah potong ya. Nah, dari potongan kardus ini adalah kita anggap ini adalah berbentuk kubus. Nah,
kubus ini di dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi. Bukan hanya ini, tapi juga di tempat-tempat wisata seperti di keraton juga banyak. Seperti contoh berikut. Nah, dari contoh tersebut, apa sih kubus? Tentunya kubus ini adalah salah satu contoh dari bangun ruang ya. Lebih spesifiknya, kubus ini adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi yang berbentuk persegi dan sisinya sama. Nah, sifat dari kubus itu sendiri, sisinya sama ya, memiliki 6 sisi yang sama, 8 titik sudut itu yang lancip, dan juga memiliki 12 rusuk. Nah, apa itu sisi dan apa itu rusuk dan sudut? Bapak akan jelaskannya sedikit. Nah, sisi ini yang ada di sini, ini sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Nah, sudutnya apa? Ini sudut yang lancip. Ada tuh 8 di atas, 4 di bawah juga 4. Rusuk yang mana? Rusuk di sini ini ya. Rusuk ini. Nah, ini yang namanya rusuk. Bagaimana, udah paham? Oke, kalau udah paham. Contoh dari bangun ruang selanjutnya adalah balok. Nah, balok ini dalam kehidupan sehari-hari juga cukup banyak. Sekarang contoh adalah charger, kepala charger. Bisa dilihat ini. Jika kita lihat dari kepala charger ini adalah balok. Dan juga di tempat wisata di keraton juga ada, seperti gambar berikut. Nah, dari kedua contoh itu, balok ini sedikit mirip dengan kubus. Itu bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang tidak memiliki ukuran yang sejajar itu yang memiliki ukuran berbeda. Artinya ada sisi yang berbeda, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk persegi panjang, seperti itu. Ini anggap tidak ada dulu, ini anggap nggak ada. Jadi sisi yang sama panjang itu sisi yang sama di sini. Sisi di sini sama panjang, di sini ini berbeda ya. Lah, ciri-cirinya pun sifat-sifat dari kubus ini sifat-sifat dari balok ini berbeda ya, yaitu 6 sisi. Tetapi bedanya di sini ada 4 sisi berbentuk persegi dan 2 berbentuk sejajar atau kotak. Yang tadi 4 yang tadi itu 4 persegi panjang, yang 2 berbentuk kotak atau persegi. Mempunyai 8 titik sudut dan mempunyai 12 rusuk juga. Jadi sama, yang membedakan cuma di bagian sisinya. Jika di kubus ke-6 sisinya sama, tapi di balok ini tidak, ada sisi yang tidak sama. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabung. Tabung di sini Bapak ada contoh di tabung seperti botol dari sebuah minyak. Ini berbentuk tabung. Dan juga di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat di sekeliling kita, atau bisa juga dari toples. Nah, di keraton juga ada teman-teman. Di keraton ini juga ada seperti ini. Ini adalah sebuah alat musik ya. Itu seperti koplo yang ada di keraton. Nah,
Kali ini berbeda dengan sebelumnya. Tabung ini 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. Jadi identik sejajar. Lingkaran yang identik dan sejajar, yaitu di atas dan bawahnya. Ya. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Maksudnya itu, jika kita belah di tengah-tengah, maka itu akan berbentuk persegi panjang. Itu adalah balok. Maaf, itu adalah tabung ya. Nah, sifat dari tabung ini apa? Mempunyai 2 rusuk. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Rusuknya ini kan ada 2 rusuk, di atas dan di bawahnya. Dan mempunyai 3 sisi. Pertama, bidang atas, bidang alas, bidang atas untuk bentuk, dan selimut. Ini bagian alas, tutup, dan ini adalah selimut. Ya, ini adalah selimutnya yang mengelilingi. Gimana? Mungkin ada yang belum dimengerti dari penjelasan Bapak. Udah paham? Oke, kalau udah paham, sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas. Boleh kalian mengerjakan bersama, boleh sendiri. Saran Bapak, kalian kerjakan bareng-bareng ya, meskipun tugas ini adalah tugas perorangan. Untuk tugasnya adalah ini ya, bisa dicatat dulu. Oke, kalau udah bagaimana udah dicatat? Oke, kalau udah selesai dicatat, Bapak akan menyimpulkan bahwa ya dari materi pertama dari awal tadi sampai akhir. Jadi bangun ruang ini adalah sebuah bangunan 3 dimensi yang memiliki sisi yang membatasinya. Tentunya juga memiliki volume dan atau ruang. Dan salah satunya contoh dari bangun ruang tersebut ada kubus, balok, dan tabung. Ada lagi juga ada kerucut yang Bapak belum jelaskan. Ada juga bola ya. Masih banyak lagi yang Bapak belum jelaskan tentang bangun ruang. Di dalam maksudnya bangun ruang tersebut bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah atau di tempat-tempat wisata lainnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak harap dengan kalian belajar bangun ruang, bentuk-bentuk bangun ruang, kalian bisa merapikan kamar kalian. Jika kalian tidur sendiri, Bapak harap bangun tidur tidak langsung kemana-mana, melainkan merapikan tempat tidur kalian dan meletakkan sebuah wadah atau apapun yang berbentuk bangun ruang dengan yang sama. Jadi semoga kalian belajar dengan bangun ruang, kalian bisa merapikan tempat tidur di rumah, mengelompokkan yang berbentuk kubus dengan kubus, balok dengan balok, tabung dengan tabung. Bapak harap seperti itu ya. Jika tidak ada, mari sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran ditutup. Doa dimulai. Selesai. Jadi sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.